وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. جاء نفسي مطمئنة تطمئن بلقائك وتقنع بعطائك ترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي تطمئن بلقائك وتقنع بعطائك ترضى بقضائك. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة بعطائك وترضى بقضائك. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang baru dibaca itu doanya, doa belajarnya Imam Haddad. Belajar mengajari Imam Haddad. Bisa dihafalin. Mau ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata. Alhamdulillah. Mulai ya. Dari risalah kita jangan risalah ya. Kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mempelajari daripada masakan-masakan Imam Haddad. Masakan-masakan daripada Al-Imam juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Imam Haddad, murid kesayangan Imam Haddad. Sampai Imam Haddad mengatakan ana mutu wa ana mutmainnun bal. Ana meninggal, ana dalam keadaan tenang udah. Karena apa? Khalifati Ahmad bin Zain. Karena ana udah punya penggantinya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, di sono gitu. Subhanallah. Setiap khalifah dalam ilmu itu enggak mesti anak. Kalau di sono. Ribat Tarim yang megang daripada bangsa-bangsa udah banyak. Awalnya yang megang jadi pemimpin Ribat Tarim. Yang pertama bin Syihab. Terus Asy-Syatiri. Terus sekarang Balfayi. Jadi ganti-ganti. Kalau misalkan khalifah ilmu enggak mesti anak di sono. Gitu. Jadi yang paling apa kalau misalkan diribat alam ahlu tarim, yang paling alim ahlu tarim, yang paling alim penduduk tarim itu yang berhak megang ribat. Makanya ganti-ganti deh dari Habib Abdullah bin Habib Habib Muhammad bin Ali bin Syihab, kemudian Habib Ali bin Syihab, kemudian baru pindah ke Asy-Syatiri, Habib Abdullah Asy-Syatiri, anaknya baru Habib Salim Habib Hasan Asy-Syatiri. Nah, kenapa anaknya? Karena emang anaknya paling pintar. Kemudian anak lagi, adanya Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Salim Asy-Syatiri, padahal masih ada adanya. Masih ada anak Habib Salim Asy-Syatiri, tapi pindah ke Balfaqih. Sekarang Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih. Sekarang yang megang tarif, yang megang ketua tarif. Jadi setiap pelajaran besar yang umum, yang ramai datang, itu yang megang siapa? Yang megang Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih. Kenapa beliau dibilang alam ahli tarif? Karena beliau katanya mimman hafidha tuhfah, yang hafal Tuhfatul Muhtad. Tuhfatul Muhtad ada 4 jilid dia hafalin. 4 jilid. Maka beliau kalau misalkan lagi nerangin jawaban masalah dalam fikih itu bisa 7 jawaban, 8 jawaban yang kemarin kita bahas. Nah, ini Habib Bakar bin Muhammad Al-Faqih. Di situ. Nah, karena mereka benar-benar menjalani selayaknya murid. Imam Haddad pernah mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, adab untuk menjalani jalanan yang di situ kita beneran jadi murid. Jadi kan kita kan ngomong murid secara lugatan, secara bahasa aja. Ya, bahasa kita emang murid nih. Ya kan semuanya juga murid. Bahkan yang alim pun yang misalkan yang ada yang ngajar tuh bisa dibilang murid juga karena dia di situ mendapatkan apa yang kadang dia enggak dapetin di kitab ketika dia lagi mensyarahkan, ketika dia lagi jadi saling sharing gitu. Nah, itu kita belum sampai derajat yang dibilang Imam Haddad kategori murid. Kenapa? Di Imam Haddad punya definisi murid itu bilang man wajada fil kitab bikulla majrid. Yang nemuin di kitab Alkitab di sini kalau pakai alif lam namanya pasti pengarahnya ke Al-Qur'an. Yang menemukan di kitab Al-Qur'an setiap yang dia mau. Kita minimal nih kita mau tenang ke Al-Quran aja, tapi kita kadang mau tenang kemana-mana. Iya, gitu nyari ketenangan aja tuh, misalkan nggak perlu deh nyari solusi deh, ketenangan aja dulu, ketenangan ini sebelum solusi deh. Kalau solusi emang kelas mufassirin deh, misalkan mereka yang ahli tafsir, mereka yang bisa menerjemahkan Al-Quran secara tersurat dan tersirat. Nah, kita ketenangan aja dulu deh. Kadang kita
kita milihnya ke mana-mana, ya kan? Milihnya ke HP, kadang milihnya ke ini, milihnya ke mana namanya, ke yang lain lah, masalah. Nah, kita minimal ketenangan itu dapat. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau misalkan ente baca Quran, fa beku, nangislah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau ente nggak bisa nangis, pura-pura nangis aja. Pura-pura nangis. Nabi nyuruh pura-pura nangis ke sahabat. Sahabat udah kelas-kelas. Hatta bapaknya yang dilaknat Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau misalkan lagi baca Al-Quran yang melaknat abaknya. Ikrimah masuk Islam di waktu Fathu Mekah. Ikrimah anak Abu Jahal. Di kitab di Al-Quran banyak yang melaknat Abu Jahal. Tapi ketika lagi terlaknat Abu Jahal, dia bukannya nangis. Jadi buat dia nangis. Juga Khalid bin Walid bapaknya Walid bin Mughirah yang bilang Nabi nggak ada keturunan. Walid bin Mughirah tokohnya Quraisy yang kelas meninggal lagi di peperangan. Begitu. Dia bilang yang hadat layakunnya murid-murid hatta yajida fil Quran kullama yurid wa ya'rifu nuqsan minal mazid. Dan dia tahu nih yang kurang darinya sama yang lebih. Yang kurang introspeksi, yang lebih dia berusaha untuk saling sharing sama teman-temannya. Nah, ini teman yang sejati, teman yang baik. Gitu. Jadi bisa sharing. Kenapa ya? Karena dia nggak mau dong temannya rugi. Ya kan? Yang kita sering baca wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam kerugian. Yang bilang Allah, terserah percaya enggak percaya. Enggak percaya bahaya juga sih, kafir. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian kecuali mereka. Illal ladzina amanu beriman. Wa amilus sholihat. Berusaha nih kita saling ngingetin. Sebentar yuk. Ambilus sholihat yuk, ngamalin soleh, ngamalin kebaikan. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat kebenaran. Ini yang benar, ini yang benar. Wa tawasau bis sabri. Kadang dalam kebenaran berat. Saling berwasiat juga dalam kesabaran. Berat dalam kebenaran berat. Karena Nabi SAW mengatakan, innal jannata huffatil jannah bil makarih. Ini surga mau balas, enggak gratis. Karena dia disekelilingi oleh yang enggak disukai. Surga ini disekelilingi oleh yang enggak disukai. Jadi setiap yang mau masuk surga, dia pasti melewati yang dia bakal enggak suka. Karena di situ ujiannya. Itu ujiannya kalau orang mau masuk surga gitu. Dia pasti melewati perkara yang dia enggak suka. Kayak misalkan sholat 5 waktu, apalagi sholat sunnahnya, ya kan, lagi taban-tabannya tuh, padahal udah dikasih takfif deh, khosor bisa, jamak bisa, ya kan, tapi kadang kita suka mengakhir-akhirkan sholat, mengakhir-akhirkan salam, habis itu terus harus puasa, harus ngeluarin harta, sedekah, kita ngumpulin capek-capek harus ngeluarin harta, habis itu banyak kayak harus baca Quran, harus ini kayak kemakan gitu waktu kayak enggak bahasa ini ya, transparan itu kita kalau nggak zahir mau apa ini gini-gini nih ya tuh. Kalau depan orang kita malu dibilang so suci, udah belakang orang tuh kita diam-diam tuh, ya kan, diam-diam baru. Nah, kenapa? Karena dibilang itu juga termasuk murid, ya kan, dia itu sama di hadapannya depan orang sama belakang orang. Masuk murid yang beneran nih, dia beneran nih mau nuntut ilmu, dia beneran nih mau menjadi orang baik, ya kan, mau jalan di penduduk orang surga. Nah, ini dibilang dia harus beneran niatnya, tanda dia bener niatnya di depan orang sama belakang orang sama. Jadi kalau misalkan depan orang sama belakang orang beda, nah ini yang bahaya. Yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mereka yang membohongi agama. Yang yusalluna ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka yang bahaya, yang mendapat celaka al-musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang sholat dapat celaka. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang ngundur-ngundurin, udah saatnya nih ngundur-ngundurin. Jadi kalau misalkan mau lagi ngantri, mau dipanggil duluan.
Kalau ngapa-ngapain dunia mau duluan nih. Tapi kita kadang di akhirat, kadang ngakhir-akhirin tanpa ada sebab, kadang. Nasallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yurauna. Mereka yang riya. Riya, yurauna riya namanya. Yurauna wa yamna'una ma. Mereka mencegah daripada rezeki yang dia dapatkan, dia diberikan. Kemudian yang hadis namanya istaghnil maula 'anil abid. Dan dia merasa cukup ketika dia bersama Tuhannya dibanding sama hambanya. Karena Nabi yang diutus inti semuanya supaya merubah orang yang min ibadatil ausan ila atau ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Dari kita menyembah sesama hamba sampai menyembah kepada pencipta hamba. Dulu Nabi belum turun, orang pada menyembah sesama hamba. Sampai mobrok-mobrok yang nyembah patung yang nggak gerak sama sekali. Padahal sebelumnya Nabiullah Ibrahim udah ngasih tahu, nih Nabiullah Ibrahim ketika waktu hari raya ini Bani Israel, dia orang-orang Bani Israel pada ke lapangan, pada upacara dia tuh hari rayanya, Nabiullah Ibrahim masuk monumen semuanya patung semua, karena itu bahasa kirinya sekarang kayak gereja patung semua sih dihancurin sama Nabiullah Ibrahim dengan kapak rapi, hancurin deh. Habis itu sisa yang paling besar dikantungin kapaknya di leher ya. Nah terus orang pada datang dia bilang, man fa'ala hadza bi alihatina. Oh, siapa ini yang ngerjain begini nih sampai itu nanti pada hancur-hancuran nih. Langsung juga Allah Ibrahim. Ada yang ngintip, ada yang tahu, katanya itu Nabiullah Ibrahim yang lakuin. Langsung disuruh panggil Nabiullah Ibrahim. Kenapa ente melakukan hal ini? La bal fa'alahu kabiruhum hadza in kanu yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang lakuin nih yang paling gede nih. Lihat aja kapaknya di lehernya. Ini yang paling gede nih kawatur. Kapaknya di lehernya itu. In kanu yantiqun. Tapi nunjuknya begini. Nabiullah Ibrahim nunjuknya begini. Apa saya? Maksudnya supaya ini yang dia maksud. Bal fa'alahu hadza, yang melakukannya ini nih. Ini apa ini? Jadi nggak bohong sebenarnya. Tapi Nabiullah Ibrahim takut bohong. Dia begitu kan dia pakai isyarat. Jadi takut bohong dia. Katanya apa? Setiap kali dia mengingat momen itu dia nangis. Sampai pingsan. Padahal dia nggak bohong, masih bisa dibenerin gitu. Bal fa'alahu hadza. Allah tetapin dalam Al-Qur'an pakai hadza. Bukan patung ini yang melakukan. Kalau patung ini yang melakukan, ada kata patung ya bohong. Tapi dia nggak pakai kata patung, dia mengatakan yang melakukannya ini nih, ini doang, ini tuh ini nih, ini. Ada ya? Maka tanyakanlah pada patung ini kalau memang dia bisa bicara, kata Nabi Allah. Kata mereka, gimana kita mau nanyain orang ini patung? Kemudian kenapa itu sembah? Yang tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberikan manfaat. Tapi masih ada yang nyembah sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ada patung di sekeliling Ka'bah waktu itu 313 patung. Di sekeliling Ka'bah waktu itu 313 patung. Mobrok-mobrok. Sampai Sayyidina Umar pun dia kadang lagi udah masuk Islam, udah rapi. Kelihatan sama sahabat, dia kadang nangis, kadang ketawa. Nangis, kadang ketawa. Ayo ditanya sama sahabat, ya Umar, ente kenapa sih kok tawa sendirian, kok kemudian nangis sendirian? Ada apa sih ente, mikir apa sih ente? Oh iya, dulu pas lagi zaman jahiliyah, buat patungan dari roti dulu keras, kalau udah dibentuk ya keras, ya udah rapi nih patungnya, disembah-sembah. Kemudian udah lapar nih, anak taburin aja pakai air garam, anak jadi dia nangis suruh nyembah gitu lah, ngapain. Kemudian dia ketawa, gue makan juga ya. Dimakan aja, Tuhannya dimakan. Sayyidina Umar tuh, kelas Sayyidina Umar sampai sebegitunya zaman itu. Nabi pelan-pelan. Kemudian gitu. Itu nyampe mana nih risalah? Wa annahu sadiqul fi jami'i. Bang Uki mau baca dulu. Baik. Yang 23. Ya. 23. Baca Bang.
kemarin tuh kita sudah di mukjizat tuh kan? Iya, ya alamu. Oh, udah tuh, udah bang. Udah setelah Quran udah wa annahu ta'ala. Wa annahu ta'ala wa tasyidan Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi ila jami'il khalqi bi hidayatihim wa takmil ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Sini bilang Ahmad bin Zainal Habsyi masih menerangkan kita tentang akidah. Akidah ini berarti kita usuluddin namanya. Usuluddin ini berarti kita harus benar-benar tahu dan nggak ada khilaf di situ. Di situ ulama nggak ada khilaf, semua sepakat bahwasanya ini loh yang benar dan yang lain salah. Ada di bawah usuluddin namanya furu'uddin. Kalau usuluddin ini tiang-tiang agama, furu'uddin itu cabang-cabangnya. Nah, kalau furu'uddin itu baru boleh di situ khilaf ulama. Ini yang benar nih. Enggak, ini yang benar. Dan dua-duanya bisa jadi benar. Walaupun memang di akhirat kelak yang benar satu. Tapi min rahmatillah ala ibadihi bisa Sayyidina Muhammad, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Sayyidina Muhammad. Ketika mereka khilaf berbeda pendapat dalam furu'uddin. Beda sama ini. Kalau furu'uddin tadi ya, cabang-cabang agama. Ini masih usuluddin. Furu'uddin tak taharah, salat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya seperti nikah dan jinayat, kriminalisasi. Nah, itu semua furu'uddin. Hukum-hukum di situ kadang berbeda beberapa ulama. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i keras masalah salat. Selama si hayat masih di kandung badan dia wajib sholat. Setruk nggak bisa bergerak dalam hati. Sadarin dia sadar melek. Masih gerak nggak matanya? Bisa gerak dengan mata. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah dengan hamidah, Allah Akbar, Allah Akbar, at-tahiyyatu lillahi. Masalah mata jangan sampai kita ke situ. Masalah. Nah, nggak bisa gerak matanya dalam hati. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beda. Imam Abu Hanifah dia begitu, dia setruk nggak bisa ngapa-ngapain, mata doang, nggak bisa gerak, deh jatuh kewajiban sholat, gugur kewajiban sholat, itu dia nggak wajib sholat. Orang gila aja, orang gila nggak wajib sholat. Imam Abu Hanifah. Nah, ini siapa yang benar nih? Terus gimana ntar keluarga kita itu nggak sholat jangan ada keluarga kita. Ada orang begitu, gimana nih kita ngukumin? Nah, bisa tuh kita pakai hukum Imam Abu Hanifah. Kalau emang benar-benar total nggak bisa banget, nih kan? Boleh kita ke mazhab yang lain gitu. Kayak misalkan kayak kita tawaf tuh, Imam Syafi'i sentuh dikit batal. Sedangkan kita nggak pakai apa-apaan, cuma pakai ihram, tangan buka sampai sini. Iya, perempuan kadang besok-besokan, woi pinggir dikit ya, ibu-ibu tahu sendiri deh. Dia naik motor aja bahaya, apalagi jalan. Iya, betul. Mau di mana ki? Mau di Mekah? Iya, deh. Nah, sentuh-sentuhan kadang apa? Nah, di situ Imam Syafi'i batal. Tawaf harus pakai wudu, taharah suci. Membolak-balik loh, wudu terus. Ya kan? Orang 7 kali putaran nih. Kamar mandi jauh, ini masjid. Ini kamar mandi nggak boleh di masjid. Kamar mandi tempat najis. Makanya di Madinah kamar mandi pasti paling bawah. Naik eskalator 2 kali, baru kamar mandi di bawah. Takutnya kenapa ya? Takutnya itu sejajar sama Nabi di bawah juga, ya, makanya dia paling bawah banget. Nabi kan di bawah tanah juga. Terus akhirnya di situ boleh khilaf kalau misalkan dalam furu'uddin. Nah, Imam Maliki nggak batal. Imam Maliki kalau nyentuh tanpa syahwat atau nyentuh perempuan nggak batal. Yang penting jangan pakai syahwat atau nggak disengaja. Jadi biarin aja dia nyentuh atau kesentuh.
Nah, di situ kata sebagian beberapa ulama yang ambil gampangnya boleh pindah mazhab ke mazhab Maliki. Tapi dengan syarat, nggak semena-mena. Apa syaratnya? Termasuk juga syaratnya kita harus berwudu, wudunya ala Maliki. Jangan wudu Syafi'i terus kita mau konsekuensinya pakai Maliki. Iya, enak banget. Kita harus wudunya cara Maliki. Gimana cara wudu Maliki? Dia harus kena setengah kepala. Kalau Imam Syafi'i kan walau sya'roh, walaupun satu rambut dia udah cukup, ya kan? Tapi Imam Maliki harus ngisif setengah kepala kalau wudu. Makanya kita pakai sunnah aja sekaliannya gini. Nah, habisin ya. Gitu. Kalau misalkan ikutin Maliki wudunya, baru boleh ikut apa namanya? Konsekuensinya, ketentuan yang dipakai Imam Maliki. Begitu. Nah, ini wa anna wa ta'ala. Nah, ini apa namanya? Usuluddin. Usulnya akidah. Jadi nggak ada yang berbeda pendapat di sini. Karena yang berbeda pendapat di dalam akidah, usuluddin itu bisa kafir. Karena dibilang nih misal kitab itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Oh, dibilang 5, kafir yang bilang 5. Ya. Nabi sekian, yang bilang lebih kafir. Yang bilang yang kurang bilang kafir, masalah. Nah, ini dibilang kita masih di akidah nih, masih di usuluddin, tiang-tiang agama. Dibilang Ahmad bin Hasan, dibilang Ahmad bin Zain al-Habsyi, wa annahu ta'ala ba'atsa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai abdahu wa rasuluhu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdahu, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala diutus ke seluruh alam, ke seluruh makhluk. Abdahu wa rasulahu ila jamil khalqi li hidayatihim, supaya memberikan mereka hidayah. Apa hidayah yang paling besar? Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Dan dahulu kalian sudah ada di pinggir jurang neraka. Dalam Al-Quran. Kita ini diabadiin dalam Al-Quran, Allah yang bilang dan yang Maha tahu. Kita benar-benar dulu udah di ujung jurang neraka. Orang kita nggak tahu apa-apa kecuali dulu tahu pohon sembah, sapi sembah sampai sekarang, ya kan? Nggak tahu apa-apaan. Akhirnya Nabi pelan-pelan turun, ya kan? Apa namanya? Ya ayyuhal mudatsir. Mudatsir termasuk nama-nama Nabi. Ya ayyuhal mudatsir dalam Al-Quran, surah Al-Mudatsir. Qum fa'anzir, bangun, kasih mereka peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkan. Wa siyabaka fatahhir, bajumu sucikan. Ya, Nabi disuruh bangun, suruh dakwahnya pertama diam-diam, karena masih berat-berat, orang-orang budak-budak yang ikutin aja disiksa habis. Nabi juga diminta untuk serahin nih Nabi nih, kita apa namanya? Kita kasih apapun yang ente mau, kita serahin Nabi biar kita selesaikan. Sampai berapa kali ada rencana pembunuhan ke Nabi SAW. Nah, itu sampai mati-matian nih Nabi buat kita. Nah, SAW. Nah, ternyata bukan untuk Nabi, untuk kita juga, untuk kemaslahatan kita. Nggak ada Nabi ngambil maslahatnya di situ. Tapi malah dapat beban aja itu. Sampai bebannya ini Abu Thalib yang udah bilang gue janji bakalan jaga mati-matian, sampai sempat mundur, panggil Nabi di belakang rumahnya. Ya Muhammad, udah deh, nanti berhenti dakwah ya. Anak capek didatengin sama kafir Quraisy itu. Udah berapa kali perundingan, 3 kali perundingan sama kafir Quraisy, Abu Thalib, supaya tahan nih dakwah Muhammad. Akhirnya Nabi sampai kabur, sampai nangis. Tahu Abu Thalib begitu, dipanggil lagi. Ya Muhammad, sini. Udah deh, serahin deh, ente mau gimana, serahin deh. Ana insyaallah masih tetap insyaallah. Iya dah, karena kata Nabi, lawu di asyamas fi yamini, kalau misalkan matahari tangan kanan nih, dikasih beban lagi, bulan tangan kiri, untuk supaya aku meninggalkan dakwah ini, misi ini, aku nggak bakal tinggalkan. Jadi ya, ente pada nggak kemana juga terserah. Ya, tetap. Ya, apa yang Nabi pernah bilang, Allahumma la as'aluka safiyata ammati. Ya Allah, aku nggak minta deh. Ya akhiratnya aku nggak minta nih. Sofia sebagai bibiku, aku nggak minta dia diselamatin. Jadi urusan dia deh. Wala Fatimah ibnati, dan juga Fatimah nih anakku, putriku, aku nggak minta dia deh, nggak minta dia terserah. Wala Abbas ammi, dan juga ami-amiku nih Abbas, pada semua aku nggak minta mereka deh. Walakin ummati. Tapi satu ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya.
keluarga nggak dipentingin. Begitunya sampai depan sahabat-sahabat pernah kan, yang depan sahabat-sahabat Nabi bilang ahibba iya kekasihku ya Rob, kekasihku ya Rob, kekasih ya. Sahabat langsung ngumpul nimbrung semua, ya Rob, ya Rasulullah, kita ada, tenang, kita ada apa, ada yang perlu dibantu si khadamat tuh. Emang ada apa ya? Itu memanggil kami kan kekasih. Lah, bukan, kalian bukan kekasihku, kalian sahabatku. Terus siapa kekasihmu ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di, mereka yang datang setelahku. Padahal mereka nggak melihatku, tapi mereka betul beneran beriman kepadaku. Udah dijadiin kekasih sebelum kita dilahirin sama orang tua kita, dan sebelum orang tua kita ngasihin kita pasti. Kita udah dikasih yang Nabi kasih. Dan di hadapan sahabat-sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada pada sahabat-sahabat kelas, mereka dibilang bukan, mereka tuh yang datang setelahku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hidayat tim supaya kita dikasih hidayat nih. Nah, Nabi diutus, kata Allah SWT, walaupun ala syafahu berminar, dulu kalian udah ada di pinggiran jurang neraka, kemudian aku utus Muhammad, kalian diselamatkan dari jurang tersebut. Di hidayat itu kita dikasih hidayah. Apa aja hidayah Nabi Muhammad nih, ilmunya termasuk. Ketika kita belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, nah itulah hidayah, hakikat hidayah di situ. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ini loh ajaran Nabi, berarti itu bukan. Ini loh yang benar dari Nabi, berarti itu bukan. Ya kan? Karena kita sering kali nih, Habib Bakar Rajini mengatakan, "Qad mala'a buyutana sautal syaitan." Udah banyak nih di rumah-rumah kita, Habib Bakar Rajini yang baru kemarin meninggal. Habib Bakar Rajini. Udah banyak sekali di rumah-rumah kita ini apa? Suara setan. Suara setan apa? Internet, TV, HP semua tuh suara setan tuh Habib Bakar Rajini. Karena Habib Bakar Rajini termasuk yang nambahin rukun agama. Rukun agama kan kita tahu ya 3, al-Islam wal iman wal ihsan. Nah, beliau nambahin wa ma'rifatu alamati sa'ah, dan mengetahui tanda-tanda kiamat. Dan beliau ketika menambahkan rukun din, ini padahal yang ini ulama udah sepakat dari dulu ini doang. Tapi beliau berani menambahkan, bahkan banyak yang menentang. Karena ya ini termasuk bisa dibilang kayak kita bilang ya, usuluddin, akidah nggak boleh ada yang berbeda. Dahulu udah sepakat 3, ya kan? Kok kamu menambahkan 4? Nah, ternyata dia punya dalil, dan dalilnya juga dalam. Dalil juga kuat. Kenapa? Karena ketika emang ulama mensepakati 3 ini, al-Islam wal iman wal ihsan, dalam hadis Nabi yang ketika malaikat Jibril datang, ya kan? Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, idza jaa rajulun alaihi bi bayatun syadidus sawad, ketika datang seorang kepada Nabi ketika kita lagi majlis sama Nabi. Sayyidina Umar bilang, Sayyidina Umar sama sebagian sahabat lagi majlis sama Nabi Muhammad SAW, datang seorang asing, bajunya putih bersih, rambutnya hitam rapi, padahal dia tidak kami kenal, berarti dia dari jauh, ya kan? Bukan dari orang Madinah berarti. Tapi kok bisa serapi itu bajunya, sehitam itu rambutnya, nggak ada kotoran gitu? Kan biasanya kalau perjalanan jauh nggak debu dong, musam. Nah, ini saya Umar masih husnuzon aja sama orang ini, karena dia langsung bahwa doa fakidah ala fakidah Nabi, dia langsung naruh dengkulnya nempel sama dengkul Nabi. Kemudian derapi depan Nabi, langsung Nabi ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Dikasih tahu Nabi, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, sama al-ihsan. Al-ihsan apa? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa al-ihsan itu? Ketika kita menyembah Allah, seakan kita melihatnya. Kalau kita belum sampai ke derajat melihatnya, ketahuilah bahwasanya dia melihatmu, ya, al-ihsan. Nah, di hadis yang sama, di hadis itu juga ada orang yang tadi itu, orang yang asing tadi, itu dia menanyakan di hadis yang sama, di hadis yang itu juga menanyakan bahwasanya mal masulana ala minasail wa ma amaratiha. Dibilang apa itu kiamat? Nabi kasih tahu. Yang ditanya yang menanya bisa jadi lebih tahu daripada yang ditanya. Yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, berarti ini kelas juga nih, sahabat-sahabat bilang, nyangka nih. Udah yakin tuan. Berarti ini yang datang nih kelas juga. Orang-orang berkelas. Langsung kata orang itu, wa ma amaratiha. Ya udah deh, apa aja tanda-tandanya? Langsung Nabi kasih tahu. Anta lidal amatu rabbataha.
wa antaral hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan. Nabi bilang, tanda-tanda kiamat bahwasanya banyak ibu melahirkan tuannya. Antal jal amatu rabbataha. Ibu melahirkan tuannya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya orang tua itu dia wajib memanjakan anaknya sampai anaknya itu balik aja. Tapi sekarang lihat, anak-anaknya sampai nggak tahu diri, udah tua-tua masih minta dimanjain. Nggak dimanjain, marah. Sampai banyak yang mukul orang tua, sampai Nasrullah Salama ada yang membunuh Nasrullah Salama. Semoga kita selamat ya. Nah, ini yang dibilang Nabi. Semakin dekat tanda-tandanya. Antara jalan amat itu rabbataha. Ibu melahirkan tuannya. Kalau ibu dia menyayangi anaknya, fitrah, emang mudah dari dirinya, emang mudah fitrahnya. Fitrahnya dia menyayangi anak. Nah, tapi anaknya itu dia taklif, dia emang diwajibkan untuk menyayangi ibunya, menghormati ibunya. Taklif. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan derajat orang tua itu setelah menyembah Allah. An la tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jangan menyekutukan Allah dan kepada orang tua berbuat baiklah. Langsung tuh habis syirik langsung bir walidain. Jadi yang paling besar dosanya keluarga dan durhaka. Masallah. Sampai ada ini yang Uzair Jurej itu ada hadisnya Jurej ketika dia lagi sholat sunnah dipanggil orang tuanya Jurej tapi dia nggak batalin sholatnya. Nah ini apa hukumnya ketika kita sholat sunnah dipanggil orang tua? Batalin karena sholat sunnah orang tua batalin. Itu pentingnya kita telah boleh kita mengetahui bahwasanya mana yang didahulukan. Nah itu jelas wajib sunnah. Tapi kadang-kadang sunnah sama sunnah mana yang didahulukan. Kita bahas. Hasil Juret diceritakan nama Nabi ada dalam hadisnya. Di zaman nabi-nabi yang lalu. Dalam Nabi Bani Israel. Lagi sholat dipanggil orang tuanya. Dia nggak dengar. Dia dengar tapi dia nggak nyaut. Nggak datang ya orang tua. Akhirnya orang tuanya keceplosan. Doanya walid liwaladi kadoain Nabi di umat. Doa orang tua kepada anaknya itu sama aja doa Nabi kepada umatnya. Jadi jaga-jaga. Nah, akhirnya orang tuanya keceplosan, udah biarin ya Rob Juret nih nggak mati kecuali dia kena fitnah. Akhirnya betul dia ada seseorang perempuan dia zina di kebun, kemudian dia hamil, kemudian dia lari ke rumah Juret bilang ke orang kampung, ini yang hamilin saya. Padahal Juret orangnya abid ahli ibadah. Akhirnya dia diserbu masa yang cari rumah. Kata Juret, anak nggak ngelakuin. Tandanya apa? Dia bingung tandanya gimana nih orang udah difitnah gitu. Akhirnya kata Juret, tungguin anak hamil. Tungguin anak lahir, tanya sama anaknya. Oh gimana bisa gitu? Tungguin aja. Udah hancur ya rumahnya, udah jamak masa, udah. Karena dia ahli ibadah ya. Jadi dia barangkali dia pastinya punya ilmu dari Allah. Akhirnya anaknya lahir. Nah ini termasuk 4 anak yang berbicara di waktu bayi. Ini termasuk bayi ini. Iya bayi juga. Nah dia lahir, anaknya ditanya, siapa yang hamil ibumu? Kamu anak siapa? Oh itu tuh orang yang di kebun katanya. Kan dia zinahnya di kebun sama orang yang lagi sawah. Juret langsung dia dibangunin rumahnya, dibangun dari emas katanya. Kesian nih dia orang kampung. Ini fitnah itu yang gara-gara tadi. Nah, lihidayatihim walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ma'asyihim dunia, ma'asyihim duniawi, kan? Kehidupan makanan pokok. Wa ma'adihim, dan tempat kembali yaitu akhirat. Untuk menyempurnakan. Nah, maka dibilang di sini kita ke dalam kewajiban pasti banyak kekurangan atau keteladoran bisa dibilang dalam kewajiban. Sholat itu kadang lepas dari kekhusyuan, lepas dari kehadiran Allah, lepas dari
ini ya apa namanya khusyuk, huduk ketenangan gitu. Jadi kadang kita gerak-gerak nggak selama karena khusyuk itu termasuk juga apa sukunul a'dha, harus tenang jiwa raganya. Nah, banyak gitu dalam kewajiban intinya kekurangan. Nah, apa yang menyempurnakannya? Yang menyempurnakan adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan kita menjalani sunnah dalam sholat itu menyempurnakan kewajiban yang kita tinggalin, yang kita lalaikan seperti khusyuk dalam sholat karena katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa laka min sholatika illa ma'akala minha." Tidaklah kalian dari sholat kalian kecuali yang kalian di situ berakal. Misalnya berakal itu hadir akal kalian di situ, khusyuk kalian hadir, kaliannya lagi baca Al-Fatihah, ya kan? Kalian lagi muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, muji Allah itu bukan asal alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim. Kalian tahu Rahmanir Rahim itu kasih sayang, Malik Yaumiddin Tuhan sekalian alam, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah minta jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah jalan mereka yang Kau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Siddiqin, nabiyyin, syuhada, sholihin. Hadirin tuh perkara itu. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan mereka ya Rabb, bukan mereka yang Kau marah, yang Kau murkai dan Kau berikan kesesatan. Siapa mereka? Ghairul maghdubi 'alaihim, Yahudi. Waladdallin, yang sesat Nasrani. Itu hadirin. Supaya kita beneran gitu. Jadi setelah sholat tuh beneran nggak ngikutin Yahudi lagi, nggak ngikutin Nasrani lagi. Karena mereka Yahudi Nasrani nggak bakalan ridho sama orang Islam sampai orang Islam ikutin mereka setapak demi setapak. Sampai kata Nabi, walau dakhalu ala juhri dhobin la dakhaltumuh. Walaupun Yahudi Nasrani buat lobangnya kalian tahu ini lobang biawak, lobang bahaya maksudnya. Kalian pasti akan masuki. Dan Nabi pasti. Nabi pakai tauhid memperkuat. La dakhaltumuh, kalian pasti akan ikut masuk situ juga. Walaupun kalian tahu itu bahaya. Apa aja Yahudi Nasrani yang buat kayak propaganda. Ada TV yang di HP kita sering kita ikutin, ya kan? Kenapa? Karena kita kadang nggak hadir itu dalam waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bukan mereka ya Rob, yang Yahudi bukan mereka ya Rob, yang Nasrani, tapi mereka ya Rob, ihdinas siratal mustaqim nih, jalan siapa? Nasyiddiqin, orang-orang yang jujur padamu ya Rob, wasyuhada, mereka yang beneran mati syahid di jalanmu ya Rob, untuk menegakkan kalimatullah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin, jalan para nabi, jalan para as-sholihin. Kita hadirin dalam. Jadi kita kadang nggak hadir di situ. Jadi kita kurang pahalanya dari 4 rakaat, kita paling berapa pahalanya? Apalagi yang 2 rakaat, berapa pahala kita paling? Kita harus hadirin di situ. Nah, kalau nggak hadir, kita berusaha untuk menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW, karena itu termasuk apa? Jawabir katanya. Jawabir penambel yang bolong-bolong dari kewajiban kita. Jika kita banyak kekurangan dalam kewajiban, nah di situ kita nambelnya dengan sunnah. Makanya dibilang sunnah itu minal nawafil. Kata lainnya sunnah, persamaannya nafilah itu apa? Ziyadah itu imma kita menambal yang kurang atau menambahkan yang udah ada. Nafilah, nambal yang kurang. Jadi kita belajar sunnah juga. Nah, termasuk yang menambal juga ketika kita cuman sholat subuh 2 rakaat. Banyak kekurangan. Jangan lupa sebelumnya sholat qobliyah. Enggak. Ada nggak badiahnya? Nggak ada, badiah sini nggak ada. Nah, tapi kapan? Ininya sholat setelah subuh sampai matahari terbit dari rumihin, sepanjang panah. Maksudnya waktu isyraq. Waktu isyraq tuh sholat lagi. Soalnya sunat isyraq ada juga. Misalnya sunat isyraq atau sekalian gabung, kalau ditarik digabung. Misalnya sunat isyraq wal hajah wat taubah wal istikharah. 4 digabung. 4 ada pahala dalam 2 rakaat. Tapi masing-masing dapat 2 rakaat. Itu cuma 2 rakaat. Iya, paling pahala sholat isyraq rukuknya deh. Pahala sholat istikharah lagi. Selesai. Ya. Jadi digabung sekalian tuh isyraq. Nah, itu menambal kewajiban kita tadi subuh, ada kekurangan enggak? Itu. Menambal. Jadi qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu menambal tuh kekurangan kita yang dalam
Nah itu walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia gimana cara sempurnanya? Karena emang termasuk Ibn yang kemarin, Ibn Ibrahim Smith bilang, wa'lam anna sunnah Muhammadiyah anna miftah sa'adah wa sunnah Muhammadiyah. Kunci dari kebahagiaan itu apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan berarti dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sunnah Nabi, itu termasuk amilus solihat, mengerjakan pekerjaan yang baik, ya kan? Mengerjakan pekerjaan yang soleh, yang soleh yang baik, yang soleh apa solehah? Solehat. Mengerjakan pekerjaan yang baik itu. Nah, Allah menjanjikan mereka yang begitu, lanuhyiyannahu, pakai lamnya taukid, memperkuat. Nunnya tasdid, memperkuat juga. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyib, kehidupan yang bagus. Kalau misalkan kita jujur di situ. Ma'asyihim wa ma'adihim. Ya. Kemudian di sini dibilang wa ayyadahu bil mu'jizat al-zahirah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan mukjizat yang zahir, yang nampak ya. Mukjizat Nabi yang nampak ya. Nah, mukjizat Nabi yang sampai ada sampai sekarang apa? Al-Qur'an. Kalau mukjizat Nabi-nabi yang lalu itu dia cuman di zamannya doang. Setelah zamannya udah selesai. Tapi mukjizat Nabi itu banyak yang sampai sekarang. Sampai apa yang itu Syiqaqul Qamar itu yang kemarin kita bahas, apa? Pembelahan bulan Nah, itu katanya ada yang nyampe, kalau benar itu memang beneran ada belekannya. Di sana ada belekannya. Dari jauh nggak kelihatan. Dan nyampe katanya ada belekannya. Bil mu'jizat Al-Qur'an Al-Karim termasuk mukjizat yang paling besar punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak orang-orang dulu ahli fasahah, ahli balagh, orang-orang kufar Quraisy, kafir-kafir zaman dahulu, zaman Nabi itu memang ahli balagh, ahli fasahah. Tapi ketika datang Al-Qur'an, baru mereka merasakan adanya kelemahan dalam balaghah mereka, dalam kefasihan mereka. Sampai Al-Quran sendiri yang nantang mereka, ala ayat tu bimis di hadal Quran, untuk datengin semisal Quran. Nggak bisa juga satu surah aja, surat Al-Minha, nggak bisa juga. Ya udah satu ayat aja deh, nggak ada yang bisa. Hatta satu ayat nggak ada yang bisa. Ada yang bisa, nabi-nabi palsu. Orang Arab yang lebih jago datang bilang, ini ketahuan, itu bukan dari Tuhan ya. Ini kelihatan kalamul bashar, ucapan orang, ucapan manusia. Kalau Al-Quran jelas banget ini bukan kalam bashar. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab yang detik itu dia itu bisa berubah. Satu detik dia bisa berubah. Yang awalnya udah mau bunuh Nabi, pedang udah terhunus, ya kan? Udah mau datang ke rumah Nabi, terus akhirnya di detik itu juga dia masuk Islam. Padahal dia datang ke rumahnya, nyari pedang, dibilang sama penduduk orang rumahnya, nih ke berantakan ini di Quraisy, ini sebab satu orang Muhammad. Biarin anda datang ke dia. Atau keluarganya, ente mau ngapain tuh soalnya, ente nggak bakal dibiarin ente hidup di jalan di bumi sama keluarganya Muhammad, sama Bani Abdul Muthalib, keluarga Nabi Muhammad. Nggak bakal dibiarin ente jalan. Nggak apa-apa, biarin dia satu lawan satu. Satu nyawa, balas satu nyawa. Biarin Muhammad selesai, anak mati, nggak apa-apa. Yang penting Quraisy kembali ke asalnya, kayak dulu. Ini sekarang berantakan di Quraisy nih gara-gara satu orang Muhammad. Datang beneran deh ke Nabi, ke rumahnya. Pas pertengahan jalan bilang, itu mau kemana? Ke Muhammad. Ya, ente urusin dulu keluarga ente, ada yang masuk Islam nih. Fatimah bintu Khattab, adiknya. Umar bin Khattab punya adik Fatimah bintu Khattab, ada yang masuk Islam. Wa zawjuhu Khabbab bin Arad, suaminya. Udah datang ke rumah Fatimah. Bukan assalamualaikum, masih kafir ya. Ya Fatimah. Apa yang anda dengar tadi? Dia lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Al-Quran. Akhirnya dibilang, mana tadi yang sebelum diminta Al-Quran, dia masih garang gahar ya. Itu Fatimah tuh ditabuk-tabukin sampai berdarah-darah Fatimahnya, dan juga suaminya ditabuk-tabukin. Sampai suaminya di smackdown. Kalau emang di itu ya. Nah, ini dia detik itu juga dia tergerak hatinya, karena dia sebelum ngetok tadi Fatimah pintunya didengar tuh Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, diminta lampiran tersebut. Hati Fatimah, enggak, ini suci, ente bersuci dulu. Akhirnya dia masuk kamar mandi, dia bersuci, dia mandi dia keluar, dia baca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ini ya, Toha ini termasuk nama Nabi Muhammad SAW ya. Tidaklah kami turunkan ini untuk menyelakaimu,
anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, untuk mengingat mereka yang takut sama Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, penurunan ini kepadamu itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Sayyidina Umar baca itu sampai Sayyidina Umar bilang, ma hadza bikalamin basyar. Ini nggak mungkin nih ucapan orang. Nggak mungkin nih ucapan orang. Langsung dibilang, dalluni ala aina Muhammad, dalluni ala Muhammad. Di mana rumahnya Muhammad? Sekarang Muhammad di mana? Pedangnya belum dilepas, dilupa. Karena bukan rumahnya tadi, rumah adiknya. Nah, akhirnya pas masuk ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah mau smack dia. Itu ngapain datang ke sini bawa pedang terus gitu. Langsung dia diam doang. Nabi tahu udah. Karena Nabi dapat kabar dari langit. Udah Hamzah jadi. Dia datang lihat lagi. Udah Sayyidina Hamzah lepas smacknya. Udah. Smacknya kan. Udah dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung di situ kuat lagi Islam tuh. Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dalam sejarah bilang masuk Islamnya orang ke-40. Orang ke-40 yang masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab masih dikit banget Sayyidina. Karena kurangnya ini sampai Sayyidina Abu Jahal sama Abu Lahab, dia kadang suka dengerin bacaan Nabi Muhammad SAW di belakang rumah Nabi. Tapi kadang dia nggak ketemu, kadang ketemu. Karena kadang beda sisi, kadang dia pulangnya satu sisi. Gitu. Jadi dia dengerin Nabi Muhammad SAW ketika malam hari baca Al-Quran. Bisa dengerin Abu Jahal, Abu Lahab. Dengerin. Karena emang dalam yang ininya tuh, kalau kita mendalami sastra Arab memang beda banget gitu berasa. Sampai ya walaupun kita nggak mendalami aja, kadang kalau kita dengar orang yang bacanya bagus sedap gitu ya. Nah itu dia dengerin tuh, karena kan dia dengerin. Kadang papasan, nah lo habis ngapain lo? Kata Abu Jahal. Oh pasti lo habis dengerin Muhammad Quran kan, besok awas gue lihat lagi lo di sini. Padahal dia juga dengerin. Iya. Besok datang lagi, tapi beda sisi. Dengerin lagi. Itu Al-Quran Karim. Wa anna yadu bil mu'jizat al-zahirah wa annahu sallallahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti jujur dalam setiap yang dia kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala minas sirat, daripada jembatan Siratul Mustaqim yang tajamnya itu seperti sehelai rambut kemudian dibelah 7. Udah sehelai dibelah 7 pinggiran lah, bukan ininya. Ini makin pendek dong. Ini belah 7. Dan panjangnya itu kita kalau mau mengukur benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan 500 tahun perjalanan kaki. 500 tahun perjalanan kaki. Khamsanya ada. Tapi di sana ada beda-beda cara jalannya. Ada yang jalan kaki, ada yang ngerangkak, ada yang gelantungan, ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai kendaraan bagus, ada yang pakai buruk, ada yang kalbarak, ada yang seperti kilat langsung nyampe. Nah itu masing-masing sesuai amal, sesuai dia punya amal baik, amal sunnahnya, begitu. Kemudian di bawahnya itu kalali benar, dan di bawahnya ada anjing-anjing neraka yang loncat-loncatan, yang gelantungan gampang tuh kena anjing-anjing neraka. Jembatan Siratul. Nah, itu dia. Game. Sebenarnya yang di game yang superhero, Superman, kan Hulk. Nah, sebenarnya Islam udah punya duluan dari dulu kan. Di Islam udah ada gitu, tapi mereka kenapa begitu melihatnya? Kenapa mereka selain mereka untuk sensasi, mereka juga untuk mengarahkan orang-orang Islam, anak-anaknya khususan untuk mengikuti Yahudi lagi, Nasrani lagi, bukan ngikutin Islam. Padahal Islam punya juga siapa? Khalid bin Walid. Ketika perang 9 pedang patah, kan? Sampai dia berarti dia benar-benar membantingnya sampai keras banget tuh, 9 pedang patah sampai dia minjem pedang temannya lagi yang udah tufi dibawa. Ini kan 9, apalagi Khalid bin Walid, Sayyidina Hamzah ketika perang udah kayak orang nari,
saking benar-benar jagonya dia perang. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, orang apa namanya? Orang Amr bin Abi Wud, orang tokoh Quraisy yang ditakutin sama kufar Quraisy, yang kalau dia itu apa? Kalau dia itu bahasa itu Amr bin Abi Wud, dia apa namanya? Gerbang 70 orang 40 orang gitu. Gerakin doang nggak bisa, tapi Amr bin Abi Wud bisa tangan. Amr bin Abi Wud Sayyidina Ali gitu. Keras juga Amr bin Abi Wud. Habis sama Sayyidina Ali. Yang pas lagi di perang Khandaq. Amr bin Abi Wud 70 orang habis sama dia. Dia emang udah apa bahasanya? Dia terkuat lah di kufar Quraisy waktu itu dia. Amr bin Abi Wud. Makanya jarang terdengar karena dia macan singa padang pasir. Dia apa namanya? Padang pasir sebulan baru pulang. Dia jarang kedengar menghina Nabi kan. Jarang dikedengar apa namanya? Ngata-ngatain Nabi di dalam sirah, jarang karena dia emang hidupnya di padang pasir, pulangnya cuma sekali 2 kali dia hidupnya di padang pasir. Jadi bilang singa padang pasir, pulang orang-orang pulang bawa kijang, bawa ini, dia bawa pulang bawa macan. Nah ini singa padang pasir. Nah dia waktu perang Khandaq itu kan dikasih dibuat Khandaq tuh, ya kan, dibuatnya besar, ya kan, kayak kali gitu tuh, nggak ada yang bisa lewat kecuali Amr bin Abi Wud. Dia sama kudanya bisa lewat. Amr bin Abi Wud. Akhirnya katanya, "Man yubaris nih, siapa yang mau duel kepadaku?" Semua pada gicut tuh deh. Semua pada wah nih kelas berat nih. Lu nggak mau mati duluan dong, masih betah nih, ada Nabi masih ada tuh perang Khandaq. Ya kan, masih sedap. Nggak ada yang berani ini. Pada Sayyidina Ali, "Ana ya Rasulullah." Sampai Nabi nggak ngihirauin. Sayyidina Ali ngomong ana ya Rasulullah. Kenapa? Karena masih belasan umurnya. Masih muda. Nabi nggak heroin. Siapa lagi? Kata, "Man yubaris nih." Ayo siapa, kata Nabi. Sayyidina Ali lagi bilang ana ya Rasulullah. Nggak diheroin. Sampai 3 kali. 3 kali Sayyidina Ali masih bilang ana ya Rasulullah, udah ta'al. Dikasih apa? Dikasih imamah Rasulullah. Si imamah sama pedang Zulfikar kata. Pedang Zulfikar yang kedua ke atas. Udah. Sampai depan Amr bin Abi Wud bingung. Ya, bocah. Ya bunaya, wahai anak kecil. Ente siapa? Anak Ali bin Abi Thalib. Ya, abah ini teman aneh, teman Qorib. Abah ini teman Qoriban ya Abu Thalib. Itu mau ngapain? Udah, anak nggak mau bunuh ente deh, yang lain aja. Laki dan Ridwan Abdullah. Tapi anak mau bunuh ente. Nyalinya keras juga kan Ali. Benar keras juga. Udah, akhirnya duel sampai itu apa namanya? Debu berterbangan tuh, orang nggak ada yang tahu, total ada yang nyebut takbir. Allah. Orang yang buat dibelah 2. Fans ada dibelah 2. Kenali. Itu kenapa gitu? Kadang anak-anak kecil sampai dia malah jadi nyeruin Superman, ya kan? Sampai nggak tahu sirah. Nah itu karena dia apa? Karena kurangnya menghayati dalam ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa maghdubi? Siapa mereka yang diberkahi? Yahudi, bukan mereka ya Arab, selain mereka dan selain Nasrani. Jadi benar-benar dihadirin pas di situ. Supaya kita pas setelah salat beneran tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nas'alullah ta'ala. Amin. Ya, sadiqan fi ma'anis sirat minas sirat jembatan satu mustaqim wal mizan, dan apa timbangan dan timbangannya yang dibilang yang seperti timbangan yang di dunia deh. Kemudian di sini apa wal haud dan apa telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini haud ini dibilang katanya tempatnya setelah jembatan Siratul Mustaqim. Jadi orang udah lelah nih lewatin jembatan Siratul Mustaqim, baru minum daripada telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pas peminuman juga beda-beda lagi. Ada yang minum dari tangan Nabi Muhammad SAW, langsung dari tangan Nabi. Selama jalan Nabi Muhammad, semoga kita termasuk. Ada yang dari tangan Sayyidina Abu Bakar, ada yang dari tangan Sayyidina Umar, ada panitia juga, kan Nabi sendiri jawab juga. Iya, katanya di akhirat
100 soft. 100 soft 80 soft Nabi umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya soft nabi-nabi yang terdahulu. Nah, itu yang masuk surganya, Bro. Kemudian Khaudun Nabi SAW Kausar ini juga beda-beda cara minumnya, dan siapa yang meminumnya itu la yazma ba'daha abada, dan tidak akan kenal haus lagi. Selama-lamanya nggak akan kena haus lagi. Nggak akan kena haus lagi selama-lamanya. Daripada Khaudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia itu lebarnya itu masih rata syahrin, dibilang lebarnya itu seperti orang jalan sebulan, masih rata syahrin. Dan juga airnya lebih putih dari susu, sampai orang katanya ketika minumnya itu dari sini kelihatan warnanya, dari tenggorokan kelihatan warnanya itu. Wa ahla madzaka minal asal, dan juga dia lebih manis dari madu yang paling manis, dan juga dan lebih wangi, paling wangi daripada minyak wangi misik. Kemudian di sekelilingnya itu ada cangkir-cangkir dari emas dan perak. Itu masing-masing itu. Wan'am. Haudu. Nah, di sini ada sahabat Nabi SAW yang yang ketakutan dia. Nabi SAW ditanya, ketika aku di akhirat, kelak aku menemukanmu di mana ya Rasulullah? Gitu. Nabi bilang, aku di antara 3 tempat, antara di jembatan Siratal Mustaqim. Ya kan, Nabi bilang salim ya Rabb, salim ummati, selamatin umatku ya Rabb, selamatin umatku. Nabi doa di situ di jembatan itu. Nah, kadang Nabi juga pindah ke Haudun Nabi tadi, ke Telaga Kausar. Kadang pindah juga ke Mizan. Pindah Nabi di antara 3 tempat. Nah, waktu itu pada saat itu semua nabi itu disiapin singgahsana. Jadi udah tinggal nontonin umatnya aja di singgahsana. Tapi satu singgasana yang kosong, singgasana Nabi Muhammad SAW. Nabi turun tangan, jembatan Siratal Mustaqim, doain umatnya. Di Telaga Kausar sama di Mizan, tempat penimbangan. Tempat penimbangan ketika berat, amal buruknya, Nabi kadang taruh satu tiket, satu karcis, satu bahasanya, satu kupon gitu satu dat gitu. Iya, wajib. Langsung berat, bingung malaikatnya, apa yang ada taruh ya Muhammad? Ini dia pernah salawat kepada sekian. Mas yang memberatkan timbangan tuh. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, didzalika min umuril akhirah, dan yang lainnya juga daripada perkara-perkara yang ada di akhirat. Termasuk juga tuh yang ada di akhirat termasuk min su'alil gabar, daripada hisab juga hisab perhitungan Allah Subhanahu wa taala, meja hijaunya Allah Subhanahu wa taala. Itu masing-masing tuh di sidang cuma berdua doang antara dia sama Tuhan. Masing-masing. Gimana bahasanya? Bahasanya tanpa ada penerjemah. Dia langsung antara dia sama Allah doang. Enggak ada yang lain. Hisab Allah. Kemudian juga pemberian hadiah. Hadiahnya? Hadiah amal baik buruknya dari tangan kanan ke tangan kiri, atau penerimaannya juga di tangan kanan ke tangan kiri. Kita juga menentukan tuh. Wa adzabil qabri wa na'imihi, dan azab kuburan dan kenikmatan kuburan juga Dan masing-masing katanya seorang hamba itu akan menerima dajatil gabar. Dajatil gabar, penghampitan kuburan secara keras. Jeder gitu. Itu masing-masing punya, masing-masing kita kena juga. Gede. Itu dajatil gabar. Kecuali Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad nggak kena katanya. Kenapa? Karena dia yang nguburin Nabi Muhammad SAW. Nabi masuk ke kuburan. Fatimah bintu Asad ini ibunya Sayyidina Ali, istrinya Abi Thalib. Karena Nabi pas lagi di kuburannya doa itu, selamatin dia dari dajatil gabar. Gabar penghampitan dajatil gabari. Ya. Nah ini juga termasuk termasuk yang jembatan Siratal Mustaqim itu. Semua orang pasti akan melewati. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Semua orang pasti akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, tidak terkecuali hatta Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi Sayyidah Fatimah Zahra agak beda. Kenapa? Karena waktu itu banyak yang ngantri, banyak yang udah ngumpul. Sayyidah Fatimah Zahra ada panggilan dari atas, dari panggilan tanpa rupa. Guddu absarakum. Masing-masing tutup mata.
fa inna Fatimah binti Muhammad batajus ala sirat, karena Fatimah binti Muhammad akan melewati satu sirat. Jadi karena waktu saat itu apa namanya, Nabi bilang waktu itu kita nggak bawa pakaian sekolah itu, kita nggak belum disunat, kita nggak pakai sendal, sampai Sayyidah Fatimah pas Nabi nerangin hal tersebut, Sayyidah Fatimah bilang, ya Rasulullah, terus masing-masing ntar gimana kalau lagi naik syahwatnya, ya kan, kita nggak ada sehelai benang pun di tubuh kita, ya, karena udah nggak ada lagi kafan-kafanan di situ. Nah, kita kan di kafan nggak pakai apaan, kafan nggak dibawa lagi udah. Nah itu katanya perkara yang lebih parah dari itu lagi mereka urusin, kata Nabi. Jadi mereka nggak ngurusin yang lebih rendah, maksudnya mereka nggak ngurus yang remeh, karena mereka lagi ngurusin yang lebih besar dari itu, ya, karena Al-Quran sendiri yang mengibaratkan, yang menggambarkan hal tersebut. Dibilang yauma yafirul mar'u min akhihi dalam surah Al-Baqarah, di hari yang mana orang di hari tersebut orang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari emak bapaknya kabur. Dia ketemu emak bapaknya nih, udah nggak ngurus, kabur juga, karena masing-masing. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, teman goribnya ketemu waktu itu di hari itu, nggak peduli. Wa bani, dan apa, anak-anaknya nggak peduli. Bahkan katanya dalam sirah itu ketika matahari kan singkap, keringat naik, orang ada yang bawa anak bayinya, keringat makin naik sampai nutupin hidungnya, nggak bisa napas, ditaruh anaknya di bawah biar agak tinggian lagi. Nggak peduli dia anak bayinya baru dilahirin, nggak peduli sama teman goribnya dan anak-anaknya. Kenapa? Sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena masing-masing pada saat itu orang punya urusannya masing-masing, urusannya lebih besar dari itu, karena dia nggak peduli lagi telanjang kayak wanita cantik, nggak peduli, ya kan? Orang kita lagi banyak utang aja, ada apa perkara, udah terlalu dulu dah. Gue lagi ngurusin yang lain nih, lagi puyeng gitu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, ada perkara yang lebih besar. Nah sini ada Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah Zahra, ada bil gabri wa naimih. Maka pertemanan yang paling bermanfaat di hari itu dalam agama. Bilang, oke? Apa dalam agama? Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Aduh, tadi ingat, tadi sekarang lupa. Ibadin aduun illal muttaqin. Coba bang, di kamus bang. Ba'dhum bi ba'din aduun illal muttaqin. Apa awal? Illal muttaqin. Iya, di Quran. Ba'dhum li ba'din adu. Illal muttaqin gitu, illal muttaqin. Kullu kullatin. Illal muttaqin. Apa boleh? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Bukan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Katanya Al-Qur'an bilang mengatakan teman karib di hari itu masing-masing pasti akan menjadi permusuhan. Karena dibilang ini gara-gara ente nih anak begini nih. Ingat nggak hari itu? Gara-gara ente nih anak begini nih. Ingat pada begitu ada salah-salahan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang mendasarkan pertemanan mereka atas dasar takwa. Di situ yang bermanfaat. Akhirnya mereka ada kan orang-orang syuhada, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Mereka 4 golongan ini yang sering diabadikan dalam Al-Quran. Mereka akan memberikan syafaat kepada teman-temannya. Nah, ini kadang syafaatnya udah kebagi banyak, masih ada kuota nih. Nah, dia nyari lagi tuh sampai yang teman-teman goribnya kan. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Al-akhila teman gorib.
Khalilur Rahman dan Sayyidina Ibrahim itu Khalil. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Masing-masing pertemanan pada hari itu menjadi permusuhan. Karena saling nyalain. Illal muttaqin, kecuali mereka yang mendasarkan pertemanan mereka dengan takwa. Dasar takwa. Syukran. Kemudian bilang wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalah haq, dan Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu hak, benar. Hakun wal malaikatu haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa jami'a ma jaa'a nabiyyi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak, dan semua yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua hakun, betul dan benar. Kita harus betul yakinin. Jadi setitik kecil pun ketika kita nggak percaya kafir. Apa yang dari Nabi Muhammad SAW pasti benar. Nah tapi ada ilmunya juga. Ada yang kadang nggak dibenarkan. Kapan ketika nggak dibenarkan? Hadis nih, tapi nggak dibenarkan kok. Nggak percaya kok ente, karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ketika hadisnya lemah, kita boleh nggak percaya. Tapi lebih baik percaya. Bisa jadi itu beneran Nabi, gitu. Lebih baik percaya. Tapi nggak boleh, hanya saja nggak boleh dijadikan hukum. Jadi hadis dhaif, hadis yang lemah boleh dalam dua perkara. Apa? Dalam untuk mengerjakan amal soleh ketika ketika hadis tersebut mengajarkan amalan soleh, kan sedekah sekian pahala sekian, walaupun Nabi bilangnya sebenarnya nggak sekian deh, gitu. Tapi di hadis itu sekian, menjadikan hadis itu dhaif gitu, karena yang meriwayatkannya cuma satu orang dari sekian ribu orang nggak riwayatkan. Jadi ulama-ulama hadis nggak ada yang meriwayatkan hadis ini, jadi satu orang. Nah berarti hadis ini dhaif dibilang, karena yang meriwayatkannya satu orang. Nah, tapi dalam amal baik boleh kita lakuin. Yang kedua, hal yang kedua yang boleh mengamalkan hadis dhaif ketika dalam anjuran dan ketika dalam anjuran dan peringatan. Jangan melakukan ini ntar begini. Nah, boleh tuh kita percaya hadis itu. Makanya ketika ada anjuran, misalkan anjuran maulid, anjuran ini ada hadisnya. Nah, apa salahnya? Walaupun dibilang dhaif sama mereka, kasih tahu kalau hadis dhaif boleh diamalin dalam hal ini. Gitu ya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Sirahnya ntar aja bang. Iya. Tadi udah ada. Terus udah jam 10 ya? Oh, enggak ya. 1 jam 10 menit. Oh, lebih. Bisa.